Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya, salat tarawih, a'azzakumullah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, berbarengan dengan suara hujan ya, rintik-rintik, mudah-mudahan kita melaksanakan sholat tadi dengan khusyuk ya. Ya, benar-benar kita komunikasi dengan Allah ya, tidak ingat yang lain-lain ya, tidak ingat makanan yang di rumah ya, tidak ingat apa-apa yang mau kita bikin nanti ya. Betul-betul kita salat itu munajat kepada Allah, karena salat itu mi'rajul muslimin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi kita semoga salat kita semakin khusyuk, ibadah kita semakin mantap, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jadi yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa itu khusus ya, dalam ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah itu yang beriman. Yang tidak merasa beriman ya tentu tidak dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Siapa orang yang beriman itu yang dipanggil Allah? Apakah kira-kira kita ini termasuk orang beriman? Insya Allah. Jadi menurut para ulama, seseorang itu masuk orang yang beriman disebut mukmin ya, itu kalau sudah memenuhi 3 syarat. Jadi iman itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Pertama apa? Al-imanu tasdiqum biqalbi. Jadi iman itu membenarkan dalam hati, meyakini tanpa ragu-ragu, tanpa bimbang, meyakini bahwa Allah itu yang Maha Esa, Allah itu yang Maha Kuasa. Jadi iman itu meyakini bahwa apa yang ada ini Allah yang ciptakan, yang berhak disembah, diibadahi hanya Allah. Itu namanya tasdiqum biqalbi. Kita mengisahkan Allah, tauhidullah. Jadi iman pertama itu yakin dalam hati. Kalau dalam hati ragu-ragu, tidak yakin ya belum masuk orang yang beriman. Harus yakin bahwa Tuhan kita itu Allah, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kita sudah ikrarkan dengan 2 kalimat syahadat itu, harus yakin, tidak usah ragu-ragu. Ya, itu yang pertama. Tasdiqum biqalbi. Jadi puasa ini untuk meneguhkan keyakinan kita. Kita berlapar-lapar, berdahaga agar iman kita semakin kuat. Kita semakin yakin ya bahwa alam ini ciptaan Allah, termasuk diri kita ini milik Allah. Allah itu yang berhak kita sembah, kita ibadahi. Itu kita harus yakin. Allah itu yang harus kita ikuti peraturannya, undang-undangnya. Itu yang pertama. Syarat pertama. Yang kedua, apa cukup hanya meyakini dalam hati begitu saja?
Oh, saya sudah yakin Allah itu ada, saya yakin Allah itu Maha Kuasa. Apa cukup itu? Tentu tidak. Yang kedua, harus dibarengi dengan iqrarun bil lisan. Iman yang kedua itu harus dinyatakan dengan lisan, ya, diungkapkan. Maka ketika kita ibadah kepada Allah, sholat, ada bacaan-bacaan yang mengungkapkan isi hati kita. Ada bacaan tasyahud, bacaan sholawat, ya, itu semua ungkapan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun kita sudah yakin tapi tidak pernah diungkapkan, ya belum masuk orang yang beriman. Kalau dalam sejarah Islam, kita tentu sudah pernah mendengar tentang kisah Ayahanda Ali atau paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Ayahnya Ali, pamannya Nabi, Abu Thalib. Abu Thalib itu sudah yakin kalau ponakannya Muhammad Rasulullah, dia bela, tapi tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai beliau ajal. Nggak mau dia mengungkapkan kalimat syahadat, gengsi, takut dibully. Maka dalam hadis sahih disebutkan bahwa Abu Thalib ini tempatnya di neraka yang paling ringan. Bagaimana gambaran neraka yang paling ringan? Ya, jadi itu pakai sandal dari neraka, otaknya mendidih. Pakai sandal saja. Sandal dari neraka dipakai, otaknya mendidih. Neraka yang paling ringan. Nah, jadi belum masuk kelompok mukmin karena tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya kita sering-sering ucapkan ketika sholat, paling enggak 5 kali sehari. Jadi kita baca Allahu Akbar ketika sholat. Kalau kita menghadapi sesuatu yang mengherankan, kita baca apa? Masya Allah, ya, atau kita baca Subhanallah. Kalau kita tiba-tiba tidak sengaja bersalah, kita baca apa? Istighfar, astagfirullah. Kalau kita mendapat nikmat, kita baca apa? Hamdalah, alhamdulillah. Kalau mulai sesuatu yang baik, kita baca apa? Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dengar berita musibah, apa kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat apa dulu? Kalimat apa? Istirja. Jadi yang kedua harus kita ungkapkan keyakinan kita itu. Kemudian syarat iman yang ketiga belum cukup, hanya diyakini, diucapkan belum cukup. Jadi tasdiqum biqalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkani atau bil jawarihi. Apa yang kita yakini itu kita wujudkan dalam perbuatan nyata. Kita amalkan rukunnya. Jadi kalau ada orang aku beriman dipanggil Allah puasa tidak puasa, itu imannya palsu. Coba kalau ibu ada jual bakso, kita panggil bakso dia anak menoleh. Nah itu salah, mungkin bukan jual bakso. Nah jadi yang dipanggil puasa itu orang beriman, diperintah puasa supaya imannya mantap. Jadi iman itu meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diwujudkan dengan amal perbuatan. Oke? Nah, jadi puasa itu dalam rangka menguatkan iman kita. Saya kira demikian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.